Bantu aku buka ini. Kenceng banget. Bukan yang itu. Yang di bawah. Sayangku, aku kumpulin semua model cowok ganteng di Jinghai sini. Semua buat kamu. Pilih satu malam ini. Hei, si brengsek Song Pei-chun. Selingkuh pas pemakaman Paman Sang sama Sang Lan. Kamu lakuin ini buat balas dendam? Aku bakal balas, tapi bukan sekarang. Ayah tinggalin wasiat sebelum meninggal. Sebagai anak tunggal, aku harus punya pewaris buat warisi Aula Yongyi. Jadi, kamu rencana Buang ayahnya, ambil anaknya. Halo Nona. Lanjut. Sang Yuan, ini udah kelompok ke-10. Cowok kayak apa yang kamu mau? Cheng Ye. Keluarga Xie cuma punya satu anak sebelas generasi. Kamu satu-satunya harapan kita buat punya pewaris. Apapun yang terjadi, ibu mau cucu tahun ini. Mama, aku udah punya orang yang kusuka. Begitu aku nemuin dia, Mama pasti dapat cucu. Ketemu. Hai cantik. Semalam berapa? Biar aku yang pelihara kamu. Ini dia. Apa? Kamu gak mau dipelihara aku? Jadi dia suka yang kayak gini. Aku harus sembunyiin identitasku. Jadi simpanannya dok itu lumayan juga. Ya udah, lupain aja. Hei sayang, aku mau. Bagus deh. Tapi tetap aku harus cek dulu tubuhmu. Kalau nggak suka, nggak mau kamu. Bisa cek lebih dekat dong. Diam kamu. Gila benar. Dia gila ya. Berani mukul pewaris Kilin. Mampus kita. Kak, salah aku. Pukul aku lagi. Biar tenang. Bos suka dipukul ternyata. Aduh, enggak. Aku enggak lihat apa-apa. Muka ganteng, badan bagus. Masih muda lagi. Pernah pacaran? Orang bekas. Gak mau aku. Tenang aja kak. Ini pertama kali aku. Bagus. Mulai sekarang, aku urus kamu. Kamu cuma perlu kasih aku Oke. Cengnya udah ada yang disuka. Dan dia mau anak. Tapi dia gak pernah dekat sama perempuan. Nggak mungkin. Nyonya, waktu Tuan Muda di Jinghai, dia punya seseorang. Tapi setelah dia balik ke markas, dia nggak pernah sebut dia. Ini berita besar. Kenapa nggak bilang dari dulu? Pantas Cengnya selama ini tetap suci begitu. Cari dia. Dalam 1 hari, aku mau semua info tentang dia. Baik, Nyonya. Siapkan aku. Jet paling cepat. Aku mau ke Jinghai sekarang. Baik, Nyonya. Aku mau. Kamu ngapain sih? Godain aku. Kamu nggak suka. Ya suka dong. Tapi yang aku mau lebih dari ini. Aku mau bikin anak. Kak, bantu aku buka ini. Kenceng banget. Bukan yang itu. Yang di bawah. Oke? Boleh.
Kakak udah bangun. Lumayan. Kakak enak banget. Mau lagi? Kosong. Kamar satu buat Nona. Kamarnya nggak boleh masuk. Tunggu sini. Aku buang sampah dulu. Kak, aku ikut. Sang Yuan pikir dia siapa? Dia nggak punya anak. Bentar lagi pasti diusir. Buka mata lu dan lihat. Awas kak bang. Ini nona besar keluarga Sang yang asli. Ini kan Sang Yuan. Paman baru dikubur. Udah buru-buru cari cowok. Desperate banget ya. Oh namanya Sang Yuan. Ada yang selingkuh sama calon kakak iparnya. Malah bilang orang lain desperate. Aku dan Pecun itu cinta sejati. Lagian, sifatan kamu cowok nggak suka. Pecun nggak suka kamu. Itu wajar aja. Sang Yuan, cowok ini buat bikin aku kesel. Simpanan lo. Mau bikin aku kesel juga. Nggak usah serendah ini. Bikin kesel. Lo siapa? Sang Yuan, kamu gila ya? Kamu mukul aku. Yang aku mukul kamu. Dasar selingkuhan brengsek. Terus kenapa kalau aku selingkuh? Masih lebih baik dari cowok cakep ini. Dia lebih muda dari kamu. Badan lebih bagus. Jauh lebih ganteng. Kamu gak apa-apa pada. Tidak banyak. Oh tunggu. Satu hal sih. Kamu menang dari dia. Yaitu, nggak tahu malu. Kamu. Terus kenapa kalau dia ganteng? Pecun kuasai distrik East Harbor. Bos besar di Jinghai. Aku dengar East Harbor udah diambil geng Kilin. Jadi om tua ini, dia bukan bos lagi. Sama sekali. Cukup Sang Yuan. Dulu kamu pewaris Aula Yongye. Semua orang hormat. Zaman udah berubah. Begitu hilang status pewarismu. Gak ada yang segar. Betul banget. Sang Yuan, kalau ayahku ambil alih, hari indahmu udah habis. Mimpi aja terus. Aula Yongye milikku dari ayah. Gak ada yang bisa rebut ini dariku. Soal Sang Fenglin, dulu dia cuma pesuruh ayahku doang. Dia pikir siapa? Berani incar kursi bos. Kamu, Pergi. modal sialan berani dorong aku. Aku Ngapain bengong? Nona sang kalian. Didorong tuh. Gua gaji kalian buat apa? usir mereka. Sekarang juga Nona, Usir mereka. baik. Penjaga. Nona, usir mereka. Hei, lepaskan aku. kalian semua gila ya. Aku Nona Sang yang asli. Kalau ayahku ambil alih, kalian semua akan kubunuh. Jalan, lepaskan. Kerja bagus tadi. Kak, nanti ku hadiahi. Hadiahnya apa? Emangnya? Tergantung jagoanku mau apa. Nona ada berita penting. Nyonya Xie dari Kilin. Tiba 3 jam lagi di Jinghai. Dia terima undangan Sang Fenglin. Mau bahas bisnis di Yongye Hall. Bisnis? Sejak kapan? Kenapa aku nggak dikasih tahu? Oke, paham. Ada apa? Nggak ada, nggak waktu main sekarang. Paman tetap sayang. Aku udah terhubung sama Nyonya Xie dari Kilin. Aku harus duluin dia. Tutup dia sama dia. Kilin? Iya. Kilin itu kekuatan terbesar di luar. Kalau aku bisa deal sama Nyonya Xie, nggak ada yang bisa sentuh posisiku di Yongye Hall. Kenapa ibuku datang ke Jinghai? Aku harus cek dulu. Ada yang jemput kamu. Aku pergi dulu. Ajak aku dong. Kalau kakak nggak ada, aku nggak merasa aman. Selamat datang di Jinghai Nyonya Xie. Bu, kami udah tahu. Calon menantu ibu adalah Sang Yuan dari Yongye. Sang Fenglin mau deal Kilin kita buat hunjung dia. Dan dia mau hak waris. Sang Fenglin berani bully menantuku dan mau deal, dia mati. Sebar beritanya. Semua bisnis Kilin di Jinghai lewat Yongye Hall saja. Sang Yuan satu-satunya partner.
Baik, Bu. Karena kamu mau ikut, tetap di belakangku. Jangan nekat. Aku lama-lama Badi lagi kacau. Bahaya. Oke, aku nurut aja. Sang Yuan, ngapain di sini? Sang Yuan, kamu masih ada rasa sama aku ya? Coba telepon. Sampai ngikutin aku ke sini. Kamu sama Kak Pei Chun, itu udah cerita lama. Masih aja nempel gitu. Gak malu apa? Bener banget. Gak salah, cuma ada Lan-Lan. Kelakuan kayak gini, bikin aku makin jijik sama kamu. Aduh sayang, jangan ngomong gitu di depan dia. Nanti dia gak kuat dengernya. Udah selesai ngomongnya. Pergi sana. Minggir. Hei! Sang Yuan, Jangan main jual mahal gitu. mau pakai cowok klub buat bikin aku cemburu, juga percuma. Aku gak bakal berubah pikiran. Kak Pei Chun emang keren banget. Wajar sih kamu gak bisa move on. Oh iya, lupa bilang kamu. Aku sama Pei Chun udah nikah. Pestanya bulan depan. Kamu harus datang jadi saksi cinta kita ya. Enggak deh. Aku percaya tak kayu. Ogah kikena sialmu. Tapi ya, kamu beli tas, selalu koleksi terbaru. Tapi pilih cowok, aku ambil bekas. Enggak jijik. Kamu suka sampah kayak gini. Atau kalian sama aja. Kamu apa? Udah terus muka. Kamu yang cari. Jangan salahkan aku kalau kasar. Pengawal. Nyonya Xia ada di sini hari ini. Dua orang ini, yang satu cuma pesuruh dari Killing Society. Satu lagi di Yongye Hall, tanpa jabatan sama sekali. Usir mereka sekarang. Berani banget. Aku tantang siapapun di Yongye. Sentuh anakku. Coba berani sentuh putihku. Di Yongye Hall? Ayah, jalan Sang Yuan itu. Dia mukul aku. Lihat mukaku, merah semua. Beri dia pelajaran sekarang. Sang Yuan, kenapa kamu nggak di rumah berkabung? Ngapain kamu di sini? Nyonya Xia datang hari ini. Tentu aku di sini. Ketemu Nyonya Xie itu rahasia besar. Kamu tahu dari mana? Sebagai pewaris tunggal Yongye Hall, aku punya caraku sendiri. Lagi pula, ketemu Nyonya Xie. Sepenting itu. Tapi kalian singkirkan aku. Paman mau buang kehormatan dan rebut hak warisanku. Hak warisan. Wasiat ayahmu bilang, kamu harus punya anak untuk klaim tahtanya. Mana anakmu? Lupakan soal anak. Tunanganmu aja nggak bisa kamu jaga. Masih mau klaim hak warisan. Demi masa lalu kita. Kalau kamu pintar, aku biarkan kamu hidup tenang. Tapi kalau kamu nggak mundur, jangan salahkan pamanmu. Kalau nggak kasih ampun, Gak usah, Paman. Tak ada balai Yongye. Aku Sang Yuan akan memperjuangkannya. omong besar. Kamu belum tahu. Nyonya Xie dari Guild Kilin. Udah terima undanganku. Dan mungkin saja pewaris Kilin juga akan datang. Ayah, maksud ayah yang legendaris itu pewaris Kilin yang pimpin operasi bayangan Kilin. Ya, waktu aku mulai dulu, aku beruntung pernah ketemu pewaris Kilin sekali. Begitu kita dekat dengan mereka. Sang Yuan, status pewaris tunggalmu nggak ada artinya. Lepasan tanganmu. Siapa yang berani bicara begitu padaku? Kamu? Aku udah bilang. Ada masalah? Cowok ini mirip banget sama pewaris Kilin. Memang model. Jadi anjing penjaga sekarang. Kayaknya kakak pinter banget latih cowoknya. Sikap dingin itu pasti palsu kan? Jadi dia cuma model cowok. Ternyata aku khawatir sia-sia. Ya, Sang Yuan cuma anak yatim piatu. Mana mungkin dia kenal pewaris Kilin. Sang Yuan, berani-beraninya bawa orang luar ke markas Yongye Hall. Karena kamu langgar aturan. Jangan salahkan aku kalau keras. Dia cowokku. Dan ayah dari anak kami nanti. Dia ikut aku ke sini. Itu wajar kan? Apa? Aku nggak salah dengar. Nona Sang yang hebat. Mau punya anak sama model cowok? Sang Yuan, kita pacaran 3 tahun. Kamu nggak pernah biarkan aku pegang pinggangmu? Sekarang cuma bikin aku kesal. Kamu sama cowok klub, hamil anaknya. Dasar jalang. Kayaknya sikap polosnya itu semua palsu. Siapa tahu dia jalang banget di belakang. Pei Chun, kamu terlalu polos. Dia udah main-mainin kamu kayak orang bodoh. Omongan murahan dan jalang. Kayak lagi ngomongin diri sendiri tuh. Bajingan yang selingkuh sama sepupu.
rusak rumah tangga yang godain cowok kakak. Cukup, Sang Yuan. Kamu cuma anak yatim piatu. Berani banget kamu ngelawan. Berlutut dan minta maaf sekarang. Kamu mau aku berlutut minta maaf? Sang Feng Lim, kamu gila ya? Berani kamu panggil namaku langsung? Lama nurut ya. Penjaga. Nona muda perlu diberi pelajaran. Ajarin dia sopan santun. Aku satu-satunya pewaris Yongye Hall. Coba lihat. Siapa yang berani sentuh aku? Aku mau kerja sama dengan Kilin Society. Gelar pewarismu nggak ada artinya buat aku. Cuma anak bawang. Apalagi cuma perempuan. Berani kamu bacot sama aku? Aku bunuh kau. Nyonya, kita sudah sampai. Nyonya, hadiah kontrak miliaran yang Anda pesan. Sudah siap, silakan dicek. Bagus. Ikut aku ke Yongye Hall. Aku akan bela menantuku. Aduh. Kak, kamu baik-baik aja. Tenang aja. Aku baik. Jangan lupa, kita kesini mau ketemu Nyonya Xie. Minut, aku ikut kamu. Dasar brengsek. Berani balas? Tahu siapa aku? Cuma anjing liar gila. Kok gila ya? Ayahku calon pemimpin, Yongye Hall. Di Jinghai, pewaris Kilin dan Nyonya Xie. Hormati dia. Berani hina dia, lo gak bakal hidup besok. Pewaris Kilin juga hormati dia. Serius? Dasar bodoh. Pasti belum dengar soal Kilin Society. Udah diam aja. Penjaga, bocah ini kurang ajar sama atasannya. Letakkan tangannya. Buang dia keluar. Kalau nona muda ini, dia harus belajar gimana aturan di sini. Jangan takut, Kak. Ada aku. Cowok cakep. Mau pamer ya? Lain jadi pahlawan? Ngaca dulu deh sebelum sok jagoan. So jadi penyelamat, ha? Lo udah mati. Hajar dia. Wah, nggak nyangka. Cowokku jago banget berantem. Wah. Sang Yuan hebat ya. Lo bawa cowok klub. Nyelonong ke Yongye Hall. Terus bikin ribut. Penjaga, tangkap mereka semua. Semua berhenti. Nyonya Xie. Berhenti kalian semua. Berhenti sekarang. Turun. Jalan. Nyonya Xie dari Kilin sudah datang. Hari-hari indahmu udah berakhir. Mulai sekarang, gelar Nona Sang. Jadi milikku seorang. Nyonya Xie datang untuk urusan bisnis. Datang langsung. Itu bukti dia menghargai aku. Dan kamu cuma sampah yang aku injak. Kalian berdua, ayo sambut Nyonya Xie bersamaku. Selamat datang, Nyonya Xie. Nyonya Xie, maaf, ada yang bikin masalah. Pergi sana. Nyonya Xie, salah orang. Aku tanya kamu. Nyonya Xie, kenapa begini? Dan kamu? Kenapa dia marah banget? Pasti salah paham. Apapun itu, kita nggak boleh rusak kesepakatan. Nyonya Xie memerintahkan mulai hari ini, Kilin di Jinghai. Cuma kerja sama Yongye Hall. Nona San, satu-satunya mitra. Aku tahu. Terima kasih atas kehormatan ini. Ajalah bekerja keras. Aku bilang Nona Sang. Apa urusanmu? Kilin bawa hadiah 1 miliar. Untuk bantu Nona Sang Yuan naik ke puncak Jinghai. Semoga Nona Sang Yuan menguasai Jinghai. Selamat, Nona. Terima kasih Nyonya Xie. Sang Yuan nggak akan mengecewakan. Tapi tetap, aku belum pernah ketemu Nyonya Xie. Aku penasaran, kenapa hadiahnya semewah ini? Tanya anakku soal itu. Anakmu? Tunggu cowok ganteng ini. Pewaris Kilin? Cowok cakep ini pewaris Kilin. Nggak mungkin. Dia cuma anak klub malam. Masa dia pewarisnya? Nyonya Xie, apa salah orang? Hei, kamu siapa sih? Aku janji sama ayah, sampai kota selatan bersatu, aku nggak akan buka siapa aku. Lagian, aku butuh kedok ini buat dekat sama kakak.
Aku lewatin kesempatan 5 tahun lalu. Kali ini, aku bakal bikin dia jatuh cinta. Sayang, Aku cowok yang kakak bawa. Pulang dari klub, kakak nggak bakal pakai aku. Terus buang aku kan? tentu aku bakal urus kamu. Nyonya Xie, apa kamu kenal cowok ini? Oh iya, Cheng Ye nyembunyiin identitasnya. Anak ini. Sekarang aku nggak bisa sapa menantuku. Karena aku kenal dia. Terus anak yang tadi maksudnya siapa? Maksudku, deal miliaran ini dari anakku ke Balai Yongye. Aku cuma di sini buat ngurusin ini untuknya. Pewaris Kilin kasih Sang Yuan kontrak miliaran. Tunggu, Sang Yuan kenapa pewaris Kilin? Tapi aku nggak pernah ketemu pewaris Kilin. Mungkin ada salah paham. Jadi gini, waktu ayahmu masih hidup, dia kenal baik sama anakku. Sekarang, dia dengar ayahmu udah meninggal. Anakku minta aku bawa hadiah ini sebagai tanda hormat. Jadi ini semua buat Sang Hailin. Udah kuduga Sang Yuan nggak mungkin. Kenapa pewaris Kilin? Cuma salah paham aja. Mana mungkin dia pewaris Kilin? Terima kasih Nyonya. Dan makasih buat pewaris Kilin. Hadiah yang luar biasa. Saya tersanjung. Saya berhutang budi. Token ini menguasai Balai Yongye. Tolong terima Nyonya. Kamu masih muda, tapi bijak banget. Tenang dan tunda hati, setia dan perhatian. Anak nakalku emang pinter pilih menantu. Kakak, perintah Kilin itu tertinggi. Kamu pikir langkah simpel ini bisa balas itu? Mau dapat untung tanpa usaha. Pewaris Kilin masih sendiri. Kalau aku bisa senangkan Nyonya Xie Dan nikah sama dia. Balai Yongye bakal jadi milikku. Jangan dengerin dia. Apa yang kata sih? Nyonya Xie pasti suka. Dasar model murahan. Siapa yang suruh kamu ngomong? Nama Nyonya Xie udah terkenal. Ketemu hari ini pasti takdir. Anda lebih cantik dari yang diceritakan. Lebih anggun juga. Kalau Anda bisa biarkan pewaris Kilin. Siapa cewek murahan ini? Mau nempel pewaris Kilin? Nggak punya sopan santun? Sang Fenglin. Ini anak yang kamu besarkan. Bagus sekali. Saya gagal mendidiknya. Mohon maaf, Nyonya. Ayah, Kamu memalukan. Kamu bikin aku malu. Pengawal. Bawa dia pergi. Nona Sang memang hebat. Bijak dan cakap. Nyonya punya selera bagus. Dia memang luar biasa. Sudah cukup. Kamu Sang Yuan. Aku panggil kamu Ayuan ya? Kamu tahu, aku suka banget sama kamu. Begini saja. Aku kasih kamu satu gedung. Mau yang arah mana? Atau 4 arah sekalian? Terserah kamu. Nyonya baru sampaikan. Pasti capek ya. Biar saya antar pulang istirahat. Aku memang agak nggak enak badan. Siapa sih orang ini sebenarnya? Jangan-jangan simpananku pewaris Kilin. Ibu marah. Menantu kesayanganku ada di sini. Tapi aku belum bisa klaim dia. Mana bisa aku senang. Ibu terlalu bersemangat. Nanti Ayuan takut. Keluarga sih kita 11 generasi. Kamu satu-satunya harapanku. Dan Ayuan satu-satunya menantuku. Masa aku nggak boleh sayang dia? Ibu benar. Ayuan layak yang terbaik. Tentu saja. Kamu harus rebut wilayah selatan segera. Aku mau pernikahan mewah buat menantuku. Oh iya, aku kasih waktu 1 bulan lagi. Kalau perut Ayuan masih kosong, aku akan hajar kamu. Baik. Kalau menantu kesayanganku punya anak, aku kasih 1 miliar. 2 anak. 5 miliar. 3 anak. 10 miliar. Oke. Aku turuti kata ibu. Tapi bu, tolong buatkan identitas palsu. Biar aku bisa dekat dia. HP Jun, sakit banget. Sang Yuan, kamu kejam banget. Lala cuma ngomong sedikit. Harus segitu sama dia. Kamu buta ya? Dia sendiri yang bikin Nyonya Xie marah.
bukan urusanku. Kalau kamu jelasin dari awal, ini nggak akan terjadi. Kalau buta pergi ke dokter sana, Cukup, Sang Juan. Karena Nyonya Xie udah pergi. Serahkan proyek 1 miliar itu. serahkan. Kenapa harus? Kesepakatan besar ini bukan milikmu dari awal. Lepaskan saja. Kalau aku ambil alih Yongye Hall, mungkin aku masih biarkan kamu hidup. Lucu banget. Ini berkat ayahku. Kita dapat kesepakatan ini. Bukan punyaku, punyamu. Itu untuk ayahmu, bukan untukmu. Aku adiknya, pamanmu. Harusnya jatuh ke aku. Jadi kamu mau aku serahkan kesepakatannya? Ubah pikiranmu sekarang. Masih sempat. Mimpi. Kamu. Penjaga. Lempar dia keluar. Berani kamu? Lihat saja. Aku kerjasama dengan Kilin sekarang. Dapat deal miliaran. Dan aku satu-satunya pewaris. Coba saja. Sebarkan berita. Rapat tetua besok. Cabut semua jabatan Sang Fenglin. Baik, Tunggu apa lagi? Lempar keluar. lepaskan. Lepas! Lepaskan aku. Ayah, Sang Yuan kejam. Dia serius. Kita harus gimana? Sentuh aku. Lihat aja, dia bisa hidup cukup lama buat itu. Maksudmu? Sebelum diadakan rapat itu, buat dia lenyap. Aku pulang dulu. Hei kamu. Perlakukan istrimu dengan baik. Tenang, Bu. Aku tahu. Kak, kenapa kamu di sini? Kamu siapa? Kenapa deket banget sama Nyonya Xie? Kalau aku jujur sekarang, kakak pasti usir aku. Nyonya Xie kelihatan berkuasa. Aku pikir mau cari muka sama dia. Biar dia jaga kamu. Kamu nggak marah kan? Beneran? Beneran dong. Kalau kamu nggak suka, aku nggak akan nekat. Aku nggak marah. Cuma Nyonya Xie itu sangat berkuasa. Kalau kamu bikin dia marah, aku nggak bisa lindungi kamu. Kamu peduli sama aku. Tentu saja, soalnya aku bergantung padamu untuk punya anak. Dalam 1 jam, aku mau semua info soal cowok ini. Yuk, sekarang aja. Oke, ayo pulang. Kamu kayak Nona, info yang kamu minta udah dapet. Kamu ngapain? aku mau bikin anak sama kamu. Semalam kamu udah kerja keras. Hari ini giliranku yang beraksi. Kakak, aku mau Layang. Beri aku anak. Semalam gila banget. Badan gue tuh udah gak kuat. Dia kayak suku bos paling top. Masak aja udah seganteng itu. Kak, udah bangun, ayo makan dulu. Banyak banget. Gua nggak tahu kamu suka apa, jadi gua bikin semua. Kamu beneran bikin ini semua? Coba deh. Aku nggak bakal ada di sini tanpa kamu. Mulai sekarang, biar aku di sisi kamu dan jaga kamu. Gimana? Enak nggak? Enak banget. Udah kenyang. Atau intuisinya 100 juta. Buat uang jajan kamu. Makasih, Kak. Aku sibuk hari ini. Nggak bisa nemenin. Nggak apa. Aku tunggu kamu.
Anak pintar. Bos, perlawanan di Pelabuhan Timur udah beres semua. Tinggal bos yang urus. Siapin mobil. Gua urus. Siap. Belum cek berkasnya. Cie, yatim piatu. Kayaknya gue kebanyakan mikir deh. Siapa yang nyuruh lo? Gua terima duit. Gua kerjain tugasnya. Jangan coba tipu gua. Lanang Pan atau Sang Fenglin? Berapa mereka bayar? Gue bayar 10 kali. Sang Fenglin bakal ditendang dari Yongyi Hall. Lo ikut dia terus. Bisa-bisa nggak dibayar. Serius. Tentu saja. Sayang, tolong gue. Lu nyakitin gua. Lu mati. Tangkap dia. Bunuh dia sekarang. Coba lihat apa lu. Punya nyali buat ini. Kayaknya cowok gue nggak datang ya. Mati. Berani ganggu wilayah Kilin. Kakak oke. Bos, semua udah ditumbangin. Terserah lu. Bos. Bukannya kamu dari Kilin? Kok manggil dia bos? Kamu bohong ya? Nona Sang, kamu salah paham. Panggilan bos tadi buat kamu. Aku? Aku Duan Shu, bawahan pewaris Kilin. Kilin dan Bala Yongye. Udah bikin kesepakatan miliaran. Wajar dong manggil kamu bos kan? Wajar, sangat wajar. Mungkin aku kebanyakan mikir. Sang Yuan dari Yongye, makasih pewaris Kilin udah nolong. Dia di mana sekarang? Aku mau makasih langsung. Pewaris Kilin belum bisa ketemu sekarang. Sayang banget. Belum jodoh hari ini. Tolong sampaikan ke dia, Pak Duan. Kalau dia sempet, hubungi kapan aja. Aku pasti datang. Akan aku sampaikan. Bukannya kakak ada urusan lain? Nanti telat kalau nunggu lebih lama. Iya, urusan ini harus aku selesaikan sama mereka. Bos, kapan mau nunjukin diri? Tergantung kapan kakak bisa ingat aku. Jadi Nona Sang itu cinta 5 tahun kamu. Pantas tiap ketemu dia, kamu jadi tegang. Aku kebanyakan ngomong. Kapan kamu bakal ingat aku? Satu lagi, yang kuat. Nak, kamu belum cukup umur, nggak boleh minum. Ayahku udah mati. Paman-pamanku bilang aku nggak pantas jadi pewaris. Bahkan ayahku suruh aku sembunyikan jati diriku. Apa aku memang seberguna itu? Cuma paman-paman doang. Peduli amat. Di permainan ini, mereka bunuh kamu. Atau kamu bunuh mereka. Pilihanmu. Orang mau aku mati. Antriannya panjang banget. Tapi mereka tetap tunduk padaku. Panggil aku Nona. Jangan biarkan mereka hancurkan kamu. Tapi Bangkit. Atau mati. Kamu pilih. Jadi laki. Aku nunggu. Kamu bersulang untukku.
mainan Sang Yuan. Cowok cakep, beraninya kau. Aku nggak akan bilang siapa dalangnya. Terus apa? Sentuh aku dan Tuan Sang nggak akan lepaskan kau. Jangan, tunggu. Kamu bukan mainan. Kamu orangnya bahkan mau tunduk pada pewaris Kilin. Ampun. Aku salah. Aku nggak akan sentuh. Nona Sang lagi, aku sumpah. Pewaris Kilin, maafkan aku. Aku salah, tolong, aku sangat salah. Siapapun yang sakiti kakak, gak pantas hidup. Ayah, Sang Yuan nggak ada. Dia mungkin udah mati. Di jalan, kecelakaan bisa terjadi. Sang Yuan, kamu hidup. Ngapain kamu? Diam kamu. Berhenti. Itu pas banget datangnya. Lihat gimana Sang Yuan tindas kita. Meski kau pewaris, nggak boleh gini. Gimana pun juga, Tetua Sang itu seniormu dan kepala Balai Yongye. Yang kau lakukan, kau mau mulai perang saudara di sini. Jaga omonganmu. Tuduhan ini aku terima. Wan yang terjadi. Lebih baik kau jelaskan. Oke, aku bicara. Tapi serangan tadi pagi, mereka harus jawab. Apa? Serangan apa? Kakak, jangan ngarang. Betul. Kalau ada serangan, kau udah mati sekarang. Benar. Kalau bukan pewaris Kilin, aku udah mati. Pewaris Kilin? Selamatkan kamu. 4 pembunuh datang hari ini. Tanpa bantuannya, siapa bisa hentikan? Kenapa dia bantu Sang Yuan? Pewaris Kilin nggak pernah nampak. Bohongmu? Itu bohong banget. Masih pura-pura. Aku pegang kontrak Kilin miliaran. Dan aku pewaris. Satu-satunya, aku nyatakan, kau dikeluarkan dari Balai Yongye. Mau usir gua, coba aja kalau bisa. Coba aja. Cuma pewaris itu aja. Belum berkuasa udah sok jagoan. Kamu naif banget. Kalau gue layak, bukan urusanmu. Dai Mingyuan, Wei Songnian. Ya. Waktunya Dewan Tetua. Beritahu tetua lain. Ayo sekarang. Nona, rapat hari ini udah dibatalkan. Dibatalkan? Betul. Gua yang perintahkan. Meski Killing Society dukung kamu, wasiat adalah hukum. Kamu belum ambil alih Yongye Hall. Jadi apa hakmu perintah Dewan Tetua? Kamu setuju ini? Nona, kami lakukan ini demi kamu. Demi gua? Kayaknya kalian lakuin ini demi Sang Fenglin. Ayahku percaya kalian banget waktu masih hidup. 2 pengkhianat. Mana? Kau bisa nuduh kami? Nuduh. Waktu ayahku masih hidup, kalian tangan kanannya. Sekarang berpihak ke Sang Fenglin. Kalau itu bukan khianat, apa dong? Sang Yuan, jangan cari masalah. Gua peringatkan, tanda tangani surat ini. Dan gua bakal ampunin nyawamu. Sang Yuan, lihat dirimu sekarang. Begitu kamu tanda tangan, lihat masih bisa sok kuat nggak? Penjaga, bantu Nona. Tanda tangan dengan sukarela. Gua nggak mau. Udahlah, menyerah aja. Walau kau bunuh aku tetap bangkit. Kalau gitu pikir 2 kali deh. Kalau aku jatuh, kesepakatan miliaran itu bakal hilang. Tidak percaya. 2 orang tua bodoh ini mau taruh miliaran buat ini. Tetua Sang, mungkin kau harus pikir lagi. Benar. Balai Yongye sekarang lagi hadapi momen hidup atau mati. Kesepakatan miliaran ini, kita nggak boleh sampai gagal. Kau menang kali ini. Pergi sekarang. Tapi kau belum penuhi wasiat. Kau tetap nggak bisa ambil alih balai. Masih ada waktu. Kenapa buru-buru, Paman? Dalam 3 bulan, aku bawa laporan kehamilan dan ambil balai.
Kalau itu terjadi, jangan jadi pecundang, Paman. Baik, 3 bulan ya. Dalam sebulan, aku harus hamil. Nona, apa sih Ye? Nggak sanggup. Biar aku cari pilihan lain. Mana sih Ye? Aku mau ketemu dia. Pelabuhan Timur sekarang. Pelabuhan Timur. Bukannya itu wilayah Kilin. Setelah ambil pelabuhan timur, periksa semuanya ketat. Jangan ada celah. Baik. Itu dia. Oh, kakak di sini. Itu istrinya ya? Pasti dong. Lihat bos kita tuh. Siapa lagi kalau bukan dia? Yang bisa bikin Bos di depan dia, dari cowok garang. Jadi anak manis. Aduh gawat. Semoga kakak nggak tahu kalau aku pewaris Kilin. Apa uang yang aku kasih kurang? Sampai kerja sampingan. Sampingan. Oh iya, aku bosen sih. Pengen ada kerjaan aja. Tenang aja. Bentar lagi. Kamu nggak sempat bosan. Kak, maksudnya Sebulan ke depan. Kamu di rumah aja. Sampai aku hamil. itu bos kita loh. Di tempat umum. Ngomongin bikin anak. Berani banget ya. Cuma dia yang berani narik dasinya. Nggak ada yang lain di negeri ini. Ayo, ayo, ayo. oke. Iya deh nurut. Kak, ayo pulang. Deadline 3 bulan. Aku nggak boleh kalah. Aku nggak sabar. Mau sekarang. Sekarang. Ayo mulai. Dalam ini berapa ronde? Ya tentu aja. Makin banyak makin bagus. Kamu kuat nggak? Kasih semua yang kamu punya. Sampai habis. Kakak, apa kamu pernah suka sama aku? Jangan sekarang. Tapi itu yaktu itu masih berbahasan. Yang penting sekarang hamil dalam 3 bulan. Yang aku butuh cuma bayi aja. Jangan bilang kamu nggak bisa. Bisa atau enggak nih? Coba aja nanti tahu. Pede banget. Kamu kenal aku. Udah lihat kan? Selamat. Kamu hamil 1 bulan. Kembar 3. Apa? Kembar 3? Anak kembar 3 apa? Ternyata dia nggak bohong. Dia emang jago. Makasih dok. Kak, tadi pergi kemana? Mulai hari ini kamu libur. Selanjutnya, Dok, cek lagi dong. Kita udah lama bareng. Oh, ini nggak mau hamil. udah aku bilang, kamu sehat nggak ada masalah. Tapi kehamilan butuh 2 orang. Maksudnya apa? Maksud dokter itu, suamimu nggak bisa. Paham? Omong kosong. Masa dia nggak bisa? Dok, jelaskan dong. Suamimu spermanya lemah. Sperma lemah, ngerti? Nggak bisa hamil. Sperma lemah. Nggak mungkin. Oh gitu ya. Kalian berdua kerja sama ya? Sang Yuan, biar aku tetap di sini. Kamu main curang? Aku berjuang rebut kembali. Cowok nggak berguna yang mandul. Kamu pikir aku tukang sampah? Pasti itu rencanamu kan? Sang Yuan, dengerin. Lo semua, cewek udah mati. Gua nggak mau lo. Emosi naik turun terus. Bisa rusak kualitas sperma lo. Jadi tenang dulu, oke? Ngapain lo di sini? Oh, gua ngerti sekarang. Model cowok itu nggak bisa kan? Masuk akal. Cowok yang kerja kayak gitu.
Mana bisa kasih lo anak? Mbak, laporan Anda ketinggalan. Makasih dok, Kak, dok. Kasian banget. Lo ya model cowok yang nggak bisa dan nggak bisa hamil. Kakak pasti udah desperate banget. Sang Yuan, kalau lo butuh, gue bisa bantu lo. Lo ngomong apa sih? Nyonya ini hamil. Dan kembar 3. Apa? Kembar 3? Jadi cowok siapa yang nggak bisa sekarang? Udah jelas sekarang kan? Sang Yuan, kenapa lo selalu dapat semua yang lo mau? Besok ada festival. Gue pastiin bayi-bayi lo mati di rahim lo. Nyonya Xie dan Nyonya Muda datang periksa. Saya hamil kembar 3. Luar biasa. Aku dapat cucu. Dan kembar 3. Syukurlah. Puji Tuhan. Keluarga Xie kita akhirnya punya pewaris. Nak, kamu benar-benar berkah keluarga kita. Nyonya, besok ada pesta malam. Perlu siapkan hadiah untuknya. Tentu saja. Hadiah kecil nggak cukup. Hei, ambil hadiah bagus. Besok aku sendiri yang ke balai malam. Untuk ketemu menantu. Baik, Nyonya. Kok sendirian, Kak? Mana simpananmu? Simpanan apa? Kamu nggak tahu, Nona Sang habis banyak uang buat pria simpanan. Udah rame di Jinghai sekarang. Nona Sang nggak pilih-pilih ya. Model pria aja dia mau. Iya kan? Cowok kayak gitu. Aku jijik banget. Kadang-kadang kerja. Apa? Kalau senjang banget, aku bisa kasih tahu klinik pria. Bawa suamimu ke sana. Nona Sang, maksudmu siapa sih? Tunggu Tuan Muda Song. Ada masalah di bawah sana? Sang Yuan, aku tahu kamu iri Pei Chun. Pilih aku. Tapi jangan sebar fitnah gitu. Hasil cek kesehatannya terakhir. Harusnya masih ada. Mau aku tunjukin buktinya ke semua? Kamu... Hari ini, ritual malam abadi. Pertama, kita jadikan tugu untuk Balai Malam Abadi. Untuk menghormati Balai Malam Abadi di tahun ke-40-nya. Kedua, kita beri penghormatan pada saudaraku. Jalan yang dia tinggalkan, kita semua di sini. Kantor terus ganti untuknya. Minggir. Terima kasih, Paman. Tapi papan nama ayahku, biar aku yang pegang. Soalnya, aku pewaris tunggal Balai Malam Abadi. Kamu perempuan, bawa sial. Urusan ini, serahkan ke kami laki-laki untuk urus. Balai Wanten membawa Julung Changbai, ginseng 100 tahun. Persembahannya udah mulai. Agak, kamu ngapain sih? Kamu mau hancurin seluruh ritualnya? Hangdi Sang Yuan, hari ini aku akan bikin anak haram di perutmu. Lenyap selamanya. Serikat Pinjang membawa Kolombia. Ruby darah menepati 1 buah. Song Pei Chun dari keluarga Song membawa hadiah. Ini surat hilang anggur Kota Barat, akta dan surat alih kepemilikan. Jambu was inat penghaunya buat Lan Lan. Lan Lan, ini hadiah dariku untukmu. Pewaris keluarga Song emang beda. Dermawan banget. Pabrik anggur di barat itu hasilnya jutaan tiap tahun. Banyak orang pengen punya. Tuan Muda Song langsung kasih ke Sang Lan. Sang Lan, Tuan Muda Song sayang banget sama kamu. Cowok simpanan yang kamu pelihara itu ngabisin duit sama tubuhmu. Buang-buang aja. Gak ada yang ajarin sopan santun ya. Kali ini, aku ajarin gratis. Gaunku, asal nyalang. Aku bunuh kau. Kamu? Aku kenapa? Aku cuma bilang yang benar. Suruh cowok simpananmu itu kasih kamu pabrik anggur juga. Gak ada pabrik anggur. Tapi tamparan banyak. Udah, berhenti pancingin dia. Cowok cakep itu, dia semua leluhurnya. Gak pernah lihat duit sebanyak itu. Pei Chun bener. Menurutku, dia cuma iri. Hadiah besar datang. Hari ini ulang tahun ke-40 Eternal Night Hall. Hadiah kebun anggur Prancis umur 100 tahun. Tambah tambang tanah jarang di utara.
dan Rolls Royce Phantom. Tambah batu giok Imperial mentah dari Myanmar. Ya ampun, siapa yang kirim semua ini? Dermawan banget. Cuma simpanan Sang Yuan yang belum ada. Jangan-jangan dari dia. Kakak, kira-kira dari dia? Mikir apa sih? Cuma cowok simpanan. Mana mungkin dia mampu beli semua ini? Pasti Kak Paisun. Pantas saja menantu Tuan San. Jadi kebun anggur tadi cuma pembuka doang. Jangan utama segera datang. Menantu yang baik, Lan-Lan milikmu sekarang. Aku lega banget. Aku nggak sanggup beli ini. Barang mahal gini. Tapi karena kalian bilang gitu, ya udah aku terima aja pujiannya. Cuma barang kecil kok. Sang Yuan, mana cowok cakepmu? Harusnya dia muncul kan? Hadiahnya udah sampai. Sudah Nyonya terkirim. Cuman barang kecil aja. Semoga dia suka. Berapa lama lagi? Sekitar setengah jam Nyonya. Terlalu lama. Kirim perintah sekarang. Semua jalan, tutup semuanya. Aku mau ketemu menantu. Dan cucu cepat. Baik, Nyonya. Peicun, kamu bercanda ya? Model cowok kau itu dijual. Untung dia nggak bayar. Ngapain dia kasih hadiah? Menurutku posisi pewaris ini masih bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena Tuan Muda Song bawa hadiah luar biasa. Cukup buat bantu Baleongnya kita. Jadi lebih kuat. Aku pegang kontrak miliaran. Kontrak udah ditandatangani, utang udah lunas. Kita butuh pemuda seperti Tuan Song, yang punya ambisi. Jadi menurutku, Tua Sang adalah pewaris dari yang tombak. Jadi ini permainan aslinya? Ya. Ritual cuma kedok. Kalian mau rebut gelarku? Betul. Dari dulu, anak mewarisi dari ayah. Kalau nggak punya anak, saudara yang ambil alih. Benar. Wasiat jelas menyatakan, kalau kamu nggak punya anak, kamu kehilangan hak. 3 bulan belum habis. Kenapa kalian semua buru-buru? Lagi pula, siapa bilang aku enggak? Kamu hamil? Ya, aku. Kamu ngapain? Paman punya jasa besar. Tapi dia udah nggak ada. Papan nama ini udah nggak berguna. Berani kamu? Kamu nggak akan biarkan saya hancurkan papan ayahku. Dara, Cepat. panggil dokter sekarang. Cepat. Panggilin dokter sekarang. Aku hamil. Sang Yuan, kamu tidur sama cowok itu? Terus hamil? Dasar jalan. Aku udah memenuhi syarat jadi pewaris sekarang. Mulai sekarang, aku ketua aula berikutnya. Panggilin ambulans sekarang juga. Siapa tahu bayinya selamat atau enggak. Buru-buru apa? Kamu... Kita punya dokter di aula malam abadi. Sebagus rumah sakit manapun. Kita pakai orang kita sendiri. Lebih aman. Penjaga, bawa nona muda untuk diperiksa. Berani siapa mendekat? Kakak, kamu ngapain sih? Ini demi kamu. Demi kebaikanku. Kalau aku ikut kalian, aku dan bayiku bakal mati. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Aku dari Killing Society. Dipilih langsung jadi satu-satunya mitra mereka. Siapapun yang menyakitiku, Nyonya Xie dan pewaris Kilin, nggak akan biarkan kalian lolos. Kakak, kamu ngomong apa sih? Kenapa kami mau menyakitimu? Tunggu apa lagi? Bawa dia sekarang. Dokter, kamu harus selamatkan bayi keponakanku bagaimanapun caranya. Baik, Nyonya. Tidak. Aku nggak bisa kalah gini. Kakak. Mundur. Pergi, jangan sentuh aku. Nyonya Xie dari Killing Guild sudah tiba. Nyonya Xie. Nyonya Xie, Anda datang. Nyonya Xie, ada apa? Datang ke sini hari ini. Kalian 40 tahun Yongye Hall. Aku datang untuk ikut meramaikan. Kehadiran Anda di sini sungguh kehormatan bagi kami. Kenapa aku nggak lihat Nona Sang di mana-mana? Dia di mana? Sang Yuan dia
Ada apa? Bilang sekarang. Kakakku lagi nggak enak badan. Dia pergi istirahat. Iya. Nyonya Sie, biar saya antar. Minggir. Aku mau ketemu menantuku. Menantu? Nyonya Sie, tolong aku. Menantu. Kalau cucuku sampai terluka, aku hancurkan seluruh keluarga mereka. Cucu? Ada apa dengan menantu saya? Enggak tahu. Kami cuma penjaga. Oh begitu ya. Dokter palsu. Mau celakain pewaris keluarga Xie. Pengawal, seret mereka keluar. Singkirkan mereka. Kepala pelayan, panggil ambulans. Nyonya sih, ampun. Nyonya, tolong ampuni kami. Ternyata kamu mau celakain pewaris Xie. Nyonya Sie, Anda salah paham. Bayi Sang Yuan itu anak orang lain. Sama Kilin, nggak ada hubungannya. Ya, dia nggak kenal. Kilin, mana mungkin dia menantu Anda? Tutup mulutmu. Nyonya Sie. Anda Tampar saya. Ku tampar karena kau sebar fitnah, bikin masalah. Nyo. Ku tampar karena kau buta, nggak bisa lihat kehebatan. Semua orang di sini dapat 100 tamparan masing-masing. Yang bantu kejahatan, nggak pantas hidup. Nyonya Sie, kakak saya rendahan. Mana mungkin dia mengandung anak Kilin? Dia pasti tipu Anda. Masih nggak mau nyerah, tamparannya 2 kali lipat. Kakak Peijun, Nyonya, tenang dulu. Pasti ada salah paham. Gimana kalau kita cari tahu dulu sebelum Nyonya putuskan? Perlu kamu ajarin aku harus ngapain? Enggak. Bukan gitu maksud saya. Sanglan bakal kena 200 tamparan hari ini. Nggak bisa ditawar. Siapapun yang berani halangi aku, bakal ikut hukum juga. Nyonya Sie, kakak Peijun kasih aku banyak hadiah hari ini. Kalau Nyonya lepasin aku, semuanya bakal aku kasih ke Nyonya. Hadiah? Maksudmu? Yang ini kan? Betul sekali. Nyonya Sie, kalau Nyonya kasihani aku Sanglan bakal kasih semuanya ke Killing Guild. Ini hadiah yang aku beli buat cucu kesayanganku. Sejak kapan ini? Jadi punyamu. Pengawal, ambil semua hadiah ini. Mereka nggak pantas dapat semua ini. Nyonya, ambulansnya udah datang. Cepat, bawa menantuku ke rumah sakit. Kalau menantu kesayanganku atau cucuku sampai kenapa-napa, kalian semua bakal bayar pakai nyawa. Gimana Ayuan? Ibu atau bayinya? Selamatkan dia. Aku cuma mau dia hidup. Iya, Yud. Kita bisa punya anak lagi nanti. Dia nggak boleh kenapa-napa. Golongan darahnya langka. Rumah sakit nggak punya cukup. Pakai punya aku dan adikku sama golongannya. Anda tuan muda. Anda nggak boleh donor. Kalau terjadi apa-apa, Banyak omong. ikut aku sekarang. Tadi, akhirnya aku menemukanmu. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Kakak, Dokter Zhao, adikku gimana? Berkat donor darah Anda, Nyonya muda sudah lewat masa kritisnya. Bayinya juga selamat. Dia cuma butuh istirahat. Pasti sembuh. Syukurlah. Ya Tuhan, terima kasih. Ini 1 juta. Kalau Ahyuan bangun, aku kasih 4 lagi. Terima, Arsituan. Tenang saja. Saya akan berusaha merawat dia. kakak, Adik, aku di sini. kakak. Sepertinya istrimu memang sayang banget sama kamu. Keras di luar, lembut di dalam. Bos, sesuai perintah Anda, kami tangkap semua orang di festival yang menyakiti Nyonya. Lihat, kapan kita bergerak? Sudah aku bilang, siapapun yang sakiti adikku gak pantas hidup. Siap, Bos. Saya urus sekarang. Tunggu, Apa? Kok jadi lembek? Gua nggak biarin dia keluar dari pelabuhan jadi mayat. Itu demi istri gua dan cucu gua. Hutang ini harus dibayar. Tapi dia baru aja hamil. Kebanyakan karma buruk di sekitar. Bawa sial. Ada benernya juga. Kalau gitu patahin tulang masing-masing mereka. Anggap aja bunga untuk istri dan anak gua. Lihat aja tulang mereka. Cukup keras nggak? Oke. Lakukan. Baik.
seseorang. Nyonya Tuan Muda. Sekarang juga segera panggil dokter kandungan terbaik di negara ini ke sini. Siap sedia 24 jam. Nyonya Muda, kalau ada apa-apa sama dia, lapor langsung. Baik. Juga panggil kepala chef Michelin Asia. Suruh dia bawa 10 chef. Menu khusus buat Nyonya Muda. Pulihkan semua kesehatannya. Bikin dia sehat lagi. Baik. Kasih tahu mereka dengan jelas. Layani dia dengan baik. Bayaran 10 kali lipat. Tapi kalau mereka salah, mereka nggak akan kerja di bidang ini lagi. Baik. Dasar bocah. Kalau kamu perlakukan dia buruk, Mama nggak akan tinggal diam. Ma, mana mungkin aku jahat ke Ayan? Dia satu-satunya yang mau aku lindungi seumur hidup. Jadi, kapan kamu akan ungkap kalau kamu pewaris? Jadi, kapan kamu mau ungkap status pewaris kilinmu? Selatan akan bersatu sebentar lagi. Saat itu, aku yang pertama ungkap pewaris kilin. Ibu cemas sama kamu. Nggak bisa bilang ke dia sekarang aja. Bu, kalau aku bilang sekarang, dia bakal tinggalin aku. Nggak mungkin. Dengan sifatnya, kecuali dia cinta aku. Kalau dia tahu aku masuk pakai tipu daya, dia pasti usir aku. Ya usaha lebih dong. Bikin dia jatuh cinta. Aku nggak peduli sama urusan pacaran kalian. Pokoknya, aku mau cucu. Menantu dan cucu itu yang utama. sayang. Gimana rasanya? Ya, ada yang sakit nggak? Bayiku gimana? Tenang aja, bayinya sehat. Syukurlah. Berkat Nyonya Sia datang tepat waktu, bayinya selamat. Kamu udah selamatin aku 2 kali. Aku berhutang banyak. Sang Yuan, kamu ngapain? Berbaring, anak pintar. Jaga kesehatan, dan kasih aku cucu. Itu hadiah terbaik buat aku. Cucu. Nyonya Xie, apa ada salah paham? Ini anak abangku. Bukan anaknya Kilin. Tunggu. Abang itu Kilin? Enggak mungkin. Ya, kok bisa? Jadi, cucu kesayangan Nyonya Xie itu. Nyonya Xie, tadi katanya ada urusan kan? Iya, aku harus pergi. Aku pamit dulu. Nyonya Xie, kalau udah sembuh, aku akan ke Kilin. Tua, terima kasih. Bagus, janji ya. Harus datang. Lagi mikirin apa? Aku lagi mikir, jadi ini ya rasanya kasih sayang ibu. Rasanya kayak gini. Kak, mulai sekarang, aku sayang kamu. Aku jaga kamu. Aku rawat kamu baik-baik. Aku nggak akan biarkan kamu menderita lagi. Cengge, kita putus aja. Aku udah hamil. Kamu nggak perlu tetap sama aku sekarang. Tapi Nggak ada tapi. Aku kasih kamu 1 miliar. Kamu bakal hidup enak selamanya. Pergi aja. aku nggak mau. 1 miliar kurang. Kurang. Oke. Kalau aku udah ambil alih Yongye Hall, aku tambah 1 miliar lagi. Aku nggak mau uang. Aku cuma mau kamu. Kita udah selesai. Berhenti acting. Aku nggak acting. Dari hari pertama ketemu kamu, aku jatuh cinta. Tapi sekarang nggak. Nggak percaya. Semenit pun, sedetik pun. Nggak pernah. Uangnya aku transfer ke kartumu. Keluar. Aku butuh istirahat. Keluar.
adik kan kecil. Maafin aku. Sayang, aku mau ayat. Anak pinter. Kok kamu sih? Si Ayah pergi 2 hari lalu. Kamu sendiri yang usir dia. Aku tahu. Cuma sekarang sendirian. Butuh waktu buat biasa. Gimana kalau aku bawa si Ayah balik? Nggak usah. Nanti juga biasa. Akhir-akhir ini, Sang Fenglin sama anaknya. Ada kabar? Semua yang di Night Fest, yang dan bully kamu, tulang rusuknya dipatahkan. Bahkan Sang Fenglin. Ada yang balesin aku. Apa si Ayah ya? Kayaknya bukan. Dia cuma cowok biasa. Oh iya, Zhong Peichun ngaku palsu. Sang Fenglin mutusin dia. Nona, kita manfaatin kesempatan ini buat rebut dia balik. Sang Yuan, Aku kangen kamu. Aku salah kemarin, maaf ya. Kamu tahu siapa yang nelpon? Tentu aja. Itu semua salah paham. Nurut aja sama aku. Nanti Sang Lan aku buang. Demi kamu. Nggak usah. Tawaran kayak gitu, simpan buat dia aja. Aku nggak sanggup. Jangan malu-malu. Aku tahu kamu sama model itu. Cuma buat bikin aku cemburu. Anak pintar. Pukulan bayinya. Aku maafin dan terima kamu lagi. Tuan Muda Song, apalah kamu kebentur hari ini? Maksud kamu apa? Kotak rusak sekalipun, nggak mungkin ngomong sebego ini. Sang Yuan, aku kasih kamu kesempatan kedua. Jangan kebanyakan. Kamu suka punya anak. Aku bisa kasih 1. Menjijikan. Berhenti acting. Jangan bilang kamu suka sama model itu. Ya, aku cinta sama si Ye. Emang jual mahal aja kan? Aku kasih 1 kesempatan. Temui aku malam ini. Oke. Di dermaga jam 2 pagi. Udah aku duga. Kamu masih mau aku. Sampai ketemu nanti. Malam ini bawa orang ke dermaga. Patahkan 1 kaki Song Peichun. Tampar dia 500 kali. Kak, aku bikin. So buat kakak. Minum selagi hangat. Cowok model kecil ini nggak mungkin suka sama Nona kan? Aku taruh herbal. Di sup ini bagus buat kamu dan bayi. Kesepakatan kita udah selesai. Kamu nggak perlu tinggal. Tapi ini lebih dari kesepakatan. Jangan bikin aku benci kamu. Aku dengar semuanya dari luar. Kakak bilang suka aku. Aku cuma bohong ke dia. Jantung kakak deg-degan, Kak. Nggak bisa pura-pura. Akui aja. Kakak juga jatuh cinta sama aku. Kak, kasih aku kesempatan. Biar aku jaga kakak. Aku tahu nggak seharusnya suka dia. Tapi kenapa jantungku masih deg-degan banget? Aku cuma terbiasa. Ada dia di sekitar. Aku nggak suka dia kayak gitu. Aku... Biar aku tinggal. Ya. Aku kebetulan butuh orang di sekitar. Jangan lebay. Jadi itu artinya iya. Bibir kakak tadi. Nggak sekeras itu kok. Aku cuekin kamu. Kak, maaf ya. Jangan cuekin aku. Ini bukannya Gil. Buat pewaris Gilin, kenapa kamu punya? Oh. Ini beli online. Asal aja. Kalau nggak percaya, aku tunjukin. Penjual sekarang tuh bisa masuk apa aja. Iya. Aku suapin sup ya. Ketemu. Bayinya Sang Yuan bukan anak saya sama sekali.
Serius? 100%. Ini dari detektif. Info langsung. Wah. Jadi Sang Yuan ternyata nipu kita semua. Karena bayinya bukan anak Xie. Yang dia raja untuk balas dendam. Halo Dr. Xiao. Ada sesuatu yang perlu kamu urus. Nona, siap infus. Oke. Ini obat impor. Begitu masuk tubuh, dalam 1 jam, kamu bakal mati. Mana Dokter Zhao? Kenapa dia nggak pasang infus? Dr. Zhao, dia sibuk hari ini. Aku yang gantiin. Aku mau telepon dia dulu. Kamu ngapain? Selesaiin infus dulu, baru boleh telepon. Lepasin aku. Siapa yang nyuruh kamu? Kalau kamu sakitin aku, Nyonya Xie nggak bakal ampuni. Santai aja, Kak. Kameranya udah aku matiin. Nggak ada yang bakal tahu ini kita. Kamu mau apa sih? Kita sama-sama bermarga, Sang. Kenapa kamu cantik banget sih? Kenapa? Dari lahir, kamu udah di atas semua. Sang Nona, dengan uang yang gak ada habisnya dan status paling tinggi. Mulai sekarang, aku bakal rebut semuanya dari kamu. Jadi itu alasan kamu rebut Song Pei-chun? Bener, kalau dia bukan milikmu, tunanganku, aku bahkan gak lihat dia. Begitu aku singkirin kamu, aku akan ambil tempatmu. Layani Nyonya Xie, rebut hati Kilin, dan jadi Nyonya muda Kilin. Terus gak ada yang bisa di atasku lagi. Kamu pikir kamu bisa jadi Nyonya Kilin? Aku rebut Song Pei-chun dari kamu. Aku bisa dapat Kilin juga. Hari ini, aku kirim keluargamu untuk berkumpul. Lakukan. Nona, tahan sebentar. Hampir selesai. Lepaskan aku. Dia bayar berapa? Aku lipat 2. Lepasin kamu, kasih aku hiburan dulu dong. Aku bunuh kamu. Nona Sang cantik banget kalau lagi marah. Tetap cantik banget. Cingye, tolong aku. Sis, kamu nggak apa-apa. Sakit. Lo nendang gua? Pas gue bilang ke Nona Sanglan, lo bakal nyesel. Banget. Kamu? Siapa yang bakal nyesel sekarang? Tangan kanan Kilin, Tuan Cheng sendiri. Gue lo muda di situ. Jadi dia itu Kilin. Hah, aku salah. Aku buta. Aku nggak tahu. Maafin aku. Nona Sang, tolong kumohon, selamatkan aku. Aku nggak punya pilihan. Itu Sanglan. Dia yang maksa aku, semua dia. Aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak salah. Bilang itu di neraka. Kilin, tolong lepaskan aku. Aku punya ortu dan anak juga. Kilin, ampuni aku. Kilin. Oh iya, Kilin lagi ada urusan di dekat sini. Jadi dia minta aku ngecek kamu. Oh, terima kasih aku udah peduli. Nona Sang, kalau kamu baik-baik aja, aku pergi dulu. Aku susah gerak. Nggak bisa antar. Hati-hati, Paduan. Di sini nggak aman. Aku cari tempat baru. Sekarang, Jangan pergi. aku nggak pergi kok. Aku temani kamu. Maksudku selamanya. 2 hari lalu, kamu usir aku kan? Itu bayinya yang ngomong. Di perutku. Bukan aku. Oke. Kalau kamu nggak usir aku tinggal selamanya. Terus, kalau aku usir kamu, Usir aku pergi. Aku tetap di sini. Di sampingmu. Bos, kliniknya tuh udah siap pindah. Bagus, paham. Urusan selatan, gimana progresnya? Paling lama sebulan, selatan jadi milik kita. Percepat. Aku butuh posisiku kembali. Buat lindungi dia. Siap, bos. status apa? Status apa? Kamu lagi mimpi ya? Masa sih? Sini aku bantu.
Untung nggak ketahuan. Kalau nggak, bos pasti Cincang aku jadi daging. Tugas gampang gini aja, nggak bisa. Ayah, Sang Yuan masih hidup. Gimana dong sekarang? Tenang aja, ada aku. Sebab lama akhirnya datang juga. Aku di sini. Cuman khawatir. Aku ini tangan kanan Kilinzi. Sang Yuan itu bukan siapa-siapa. Buatku dia cuma sampah. Rapat tetua hari ini. Biar aku ikut sama kamu. Rapat tetua hari ini penting banget. Makanya aku ikut kamu. Aku mau lihat kamu hancurin orang-orang itu. Jadi ketua. Ajak aku dong. Oke. Tapi jangan bikin masalah. Makasih kak, kamu terbaik. Saatnya bantu kakak rebut semuanya. Buat mereka bayar semuanya. Kak, masuk duluan ya. Bos, hadiah besar yang kamu minta. Lagi di jalan. Bentar lagi sampai ke balai. Bagus. Hari ini aku bantu kakak ambil kuasa. Halo, Nona. Terima kasih semua udah datang ke rapat ini. Sesuai wasiat ayahku. Begitu aku hamil, aku bisa ambil alih balai dan jadi ketua baru. Hari ini aku akan penuhi wasiat terakhirnya. Mulai sekarang bersama, kita akan bawa kejayaan buat balai. Aku keberatan. Aku juga. Aku keberatan. Aku keberatan. Siapa kamu? Gua Zhao Tie, wakil ketua Liga Skar. Zhao Tie, ini ketua kami Chen Ba. Hari ini, rapat tertutup. Orang luar nggak boleh. Orang luar siapa? Gua yang undang Liga Skar ke sini. Lisasi. Mereka sekutu. Gil Kilin. Keponakan mau bikin musuh. Gil Kilin? Kamu hamil anak cowok model murahan. Kamu nggak berhak jadi penerus. Wasiat cuma bilang, aku memenuhi syarat hamil. Nggak jangan itu soal siapa ayahnya. Kenapa aku nggak boleh? Anak di perutmu. Suatu hari akan mewarisi. Yong Ye Hall, kamu beneran mau anak haram cowok cakep pimpin Yong Ye Hall? Gua nggak setuju. Betul. Kita harus pilih orang yang mampu. Yang punya kemampuan. Jadi ketua. Hang. Gimana menurut kalian? Masuk akal. Masuk akal. Tuan-tuan dari Kilin, lagi dalam perjalanan. Bagus gua sambut dia. Kamu urus di sini. Atas nama Liga Skar, gua nominasi tetua Sang. Jadi ketua baru Yong Yi Hall. Ada yang keberatan? Gua keberatan. Pewaris Kilin? Hei, siapa cowok cakep ini? Tuan Sang, ada apa di aula malam abadi? Kok siapa aja boleh masuk? Bukannya berbilang gangsta sama Killing Society. Deket. Bener banget, geng Skar kita. Hari-hari sama Kilin Society. Tuan Kilin, nganggep bos kita kayak saudara. Jadi lu gak kenal gua. Tahu, lihat tampang lu. Pasti lu tuh mainan Nona Sang kan? Hey bro, lu kenal orang ini? Dia gak penting dikenal. Jaga mulut lo, cowok mainan. Aku bunuh lo. Ini aula malam abadi, bukan wilayah lu. Geng Skar mau pamer. Karena lo lagi hamil, gua nggak mau ribut sama lo. Gua kasih tahu langsung. Bos kita lagi jemput tuan-tuan. Tuan-tuan, tangan kanan Tuan Kilin. Di Kilin Society, dia nomor 2 setelah yang paling atas. Tuan Cheng, tuan-tuan. Bener. Tuan-tuan susah banget ditemuin. Kalau tuan-tuan datang, geng sekarang beneran punya koneksi. Lu kenal orang kayak lu. Berani sebut nama tuan-tuan. Lo mati hari ini. Lo cari mati. Tuan-tuan. Zhao Tie, Liga Luka. Selamat datang, tuan-tuan. Sang Fenglin Balai Malang. Selamat datang, tuan-tuan. Kakak, jangan berdiri. Tuan-tuan, Zhao Tie dari Liga Luka. Bos kami ya. Nggak kenal. Sang Yuan Balai Malam. Salam tuan-tuan. Tuan Chu memberi salam Nona Sang. Tuan-tuan Sang Yuan ini, dia bukan kepala balai. Kenapa hormati dia begitu?
Iya, dia cuma perempuan yang punya anak haram model. Dalam. Berani kau bilang begitu ke Nona Sang. Minta maaf. Apa nggak ada salah paham? Atas perintah Putra Kilin, atas nama Wakil Kilin, untuk Kepala Balai Malam baru. Saya bawa hadiah ini, salah paham apa lagi? Kepala balai baru? Betul. Wakil Kilin dukung Sang Yuan. Jadi Kepala Balai. Ada keberatan? Pasal, ada apa ini? Liu Qun, kenapa ikut campur? Perubahan di Balai Yongyi. Nggak tahu. Aku paham. Kamu bukan Tuan Duan. Kamu cuma pengganti yang disewa Sang Yuan. Sang Yuan. Nggak percaya. Kamu pakai cara kotor banget demi kursi ketua balai. Kalau gitu, kita juga nggak akan segan. Liga Skar milikku. Dukung tetua Sang. Jadi ketua balai Yongye yang baru. Omong kosong. Kilin bantu aku. Atas perintah Master Kilin. Kita harus ikut siapa? Udah jelas kan? Bohong. Kalau dia asli, kenapa diam aja? Bodoh. Buta ya? Lunasi aja matamu. Kamu pukul aku? Emang ya? Dasar buta tolong. Bawa dia pergi. Jangan halangi kebangkitan Nona Sang. Aku dari Liga Skar. Sekutu Gil Kilin. Siapa berani sentuh aku? Udah nggak lagi. Bawa dia. Siapa berani sentuh anak buah Chen Ba? Bos, dia pura-pura jadi Tuan Duan. Dia hina Liga Skar kita. Bos. Siapa yang senekat itu? Master Kilin? Tuan, ngapain kamu di sini? Kakak, dia itu palsu. Sang Yuan nyewa dia jadi pengganti. Penipu. Pengganti. Betul, Sang Yuan buat rebut kursi ketua. Dia cari orang mirip. Dan bikin berita palsu dari Kilin Society. Beraninya dia. Sang Yuan, Kamu masih nona keluarga Sang? Kok bisa kamu lakuin hal sebodoh ini? Kayaknya dukung tetua Sang. itu pilihan yang tepat. Nyamar jadi Tuan Duan, itu dosa besar. Oke, demi ayahmu. Aku maafin kali ini. 3 detik. Bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Tentu saja. Ada satu orang bodoh. Ada yang lain juga. Satu idiot di sini. Dan satu lagi juga. Kamu bilang apa? Buka matamu dan lihat baik-baik. Dia beneran Tuan Duan atau bukan? Aku udah ketemu Tuan Duan beberapa kali. Mana mungkin aku salah. Jangan coba tipu aku. Tetua Chen, kamu udah tua dan buta. Mungkin sama harus buka mata dulu sebelum ngomong. Siapa sih kamu? Berani ngomong sama aku. Pewaris Kilin. Apa? Cowok cakep ini pewaris Kilin. Cowok cakep ini pewaris Kilin. Apa? Tetua Chen, kamu yakin itu benar? Dia cuma mainan. Sang Yuan, mana mungkin dia pewaris Kilin? Mainan. Jadi yang mereka sebut mainan adalah pewaris Kilin. Berarti bayi di perut Sang Yuan pasti anak dari pewaris Kilin. Tetua Chen, apa yang terjadi sih? Dasar buta. Kamu hancurkan segalanya. Tuan Duan. Tenba dari Liga Skar memberi hormat pada Tuan Duan. Sang Fenglin memberi hormat pada Tuan Duan. Brengsek. Siapa yang izinkan kamu panggil dia? Jadi dia hina kakakku dan mau rebut posisi ketua aula dia. Tetua Chen, kamu biarkan saja. Enggak, tentu enggak. Nona Sang memenuhi syarat wasiat. Kenapa halangi klaimnya? Apa maumu? Tapi kita udah sepakat. Sepakat? Sepakat apa? Aku umumkan seluruh Liga Skar sepenuhnya dukung Nona Sang Yuan untuk jadi ketua aula malam abadi. Sekarang aku punya Liga Skar dan dukungan Killing Society. Dan aku memenuhi syarat wasiat jadi ketua aula. Ada keberatan? Aku ikut. Karena nggak ada yang keberatan. Aku ambil ya. Selamat datang, Nona Sang, di aula Yongye. Tuan Shu, utusan Tuan Kilin. Selamat Nona Sang. Ini dari Tuan Kilin untuk Anda. Mahkota keberuntungan. Mal di pusat kota Jinghai. Properti senilai 1 miliar. Dan dari Kilin, 10% saham. Tuan Duan, Tuan Kilin, kenapa dia kasih Sang Yuan saham sebanyak itu? Bodoh. Seluruh grup Kilin bakal jadi miliknya. Grup Kilin yang dukung Nona Sang. Ada masalah. Aku nggak berani meragukan dia. Tuan Duan, apa nggak ada kesalahan? Yang lain sih oke, tapi soal saham ini. Kak, kalau Tuan Kilin mau kasih ke kakak, terima aja. Dia Nona Sang. Kalau nggak diterima, saya nggak bisa pulang tangan kosong. Baiklah,
Terima kasih, Tuan Kilin. Sekarang upacaranya udah selesai. Saatnya menyelesaikan beberapa utang lama dari dulu. Aula malam abadi ada urusan internal. Aku balik dulu. Baik, Sang Yuan lain kali. Aku akan berterima kasih. Hadiah besar dari Putra Kilin. Kalau begitu, aku juga pamit dulu. Kamu mau ngapain? Kita keluarga. Mau menyerang keluarga sendiri. Kamu menyakiti aku. Kirim orang buat bunuh aku. Waktu itu mikir keluarga nggak? Ada bukti? Jangan asal tuduh. Ini dari waktu ayahku masih hidup. Pengeluaran aula malam abadi. Sang Fenglin. Sang Lan manfaatin kursi yang kosong. Suap dan korupsi. Total 50 juta yuan. 50 juta? Saya dengar tentang aula malam abadi selama 1 kuartal. Sekarang sebagai ketua aula, aku cabut semua jabatan kalian. Dan harus bayar lunas semuanya. Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Sang Yuan, kamu kejam banget. Sang Yuan, kamu nggak bakal berhenti sampai kita mati kan? Kalian berdua bukan lagi anggota aula. Rapat internal ini bukan untuk orang luar. Sang Yuan, tunggu saja. Aku pasti cari cara buat bunuh kamu. Kalian semua tuh udah lihat kan apa yang terjadi sama mereka berdua. Kalau ada yang berani lakuin ini lagi, gua nggak bakal ampun. Baik. Jangan kasih gua kesempatan. Kalau enggak, gua bunuh lo. Bunuh siapa? Cowok cakep. Lo juga mau ajak gua. Gue peringatin lo. Kalau lo berani sentuh Sang Yuan, gue pastiin kalian semua mati. Amat udah. Kita benar-benar habis sekarang. Siapa sih dia? Oke, rapat selesai. Sini aku pijitin baunya. Rasanya kayak mimpi. Ceritain dong. Kenapa Kilin bantuin aku dan kasih hadiah segini? Gimana kalau aku bilang aku ini Kilin? Dasar bodoh, berhenti bercanda. Aku serius. Gimana kalau aku beneran pewaris Kilin? Kalau gitu, aku bakal putusin kamu. Kenapa? Yang aku suka adalah adik manisku yang penurut. Bukan pewaris Kilin yang sombong. Paham? Kamu boleh pijitin bauku. Sadia. Ya. Aku cuma bercanda tadi. Kayaknya biar kakak tetap sama aku. Nikah itu satu-satunya cara. Kak, buat rayain, kamu jadi ketua balai. Aku traktir ya. Nggak usah. Aku yang traktir kamu. Uang jajanmu. Simpan buat sendiri. Enggak. Malam ini harus aku yang traktir. Ya udah deh. Hadir. Kamu mau bawa aku kemana? Nanti juga tahu. Bos, lama-lama yang kamu minta. Udah siap. Mulai dalam 3 detik. Lihat, ada yang lagi lamar di sana. Kak, yuk kita lihat. Aku nggak suka keramaian. Kak, aku mau lihat. Temani aku dong. Ya? Oke, ayo. Terima dia. Mau nikah sama aku? Terima dia. Aku mau. Kak lagi mikirin apa? Aku mikir mereka bahagia banget. Kalau gitu, aku lamar juga.
nikah sama aku. Raf, aku nggak mau. Bos, lo jenius banget. Kau tahu nyonya? Bakal nolak lo. Kalau dia langsung bilang iya, itu bukan dia. Yang lain udah siap, Siap, bos. kura-kura kecil. Cuma kalau nggak ada bahaya, dia baru muncul. Tadi aku terlalu dingin ya. Udahlah, aku hibur dia deh. Kenapa sih aku ini? Jangan-jangan aku beneran suka dia. Kakak cantik banget. Boleh aku kasih bunga ini buat kakak? Makasih ya sayang. Sama-sama. Di sana masih banyak loh. Kak, ikut aku yuk. Kak, seneng-seneng gak? Dapat bunga banyak? Ya pasti dong. Kasih tahu dong. Bunga-bunga ini dari mana sih? Cowok itu yang siapin. Ini apa? Kak, jangan dorong aku pergi. Jangan tinggalin aku. Jangan sendirian. Ayo kita nikah. Nikahi aku. Kamu udah rencanain semua ini dari awal. Iya. Setelah di rumah sakit, setelah kamu usir aku mulai rencana lamaran ini. Kak, aku mau di sisi kamu terus. Aku mau jadi ayah beneran buat anak itu. Aku mau keluarga kita utuh bersama selamanya. Kumohon. Ini terlalu mendadak. Aku nggak bisa bilang iya. Udah aku duga. Nona Sang meremehkan. Model pria murahan. Ngapain kamu di sini? Cari kamu. Aku nggak butuh kamu. Pergi sana. Berhenti pura-pura bodoh. Sang Fengmin sekarang kena stroke dan sakit jantung. Kamu menang kali ini. Kamu lolos ujianku. Ujian kan sekarang kamu punya 10% saham Kilin Group. Dan ambil alih Yonggi Hall. Kamu udah cukup pantas buat nikah sama keluarga Song. Aku mau kamu ikut sama aku. Pergi. Siapa cowok jelek ini yang ngomong sama kakak? Dia mantan tunanganku. Tapi dia nggak tahu malu banget. Waktu pemakaman ayahku, dia selingkuh sama sepupuku. Memalukan banget. Berhenti ngomong sampah, ngerusak nama baikku. Semua ini cuma buat balikan sama aku. Oke, aku terima kamu balik. Tapi dengerin baik-baik. Setelah kita nikah, 10% Kilin itu jadi milikku, paham? Soal Yonggi Hall. Kamu boleh tetap jadi ketua hall? Gimana? Aku baikkan sama kamu. Cowok ini mukanya tebal banget ya. Kak, cowok ini nggak tahu malu banget. Kasar bocah. Lu ngatain gua. Model bau busuk. Berani lo mukul gua. Dengerin, urusan kita belum selesai. Sang Yuan cewek gua. Lo tidur sama dia. Dia hamil anak haram lo. Lo bakal bayar semua ini. Dan lo Sang Yuan, gua cowok lo. Gua bisa maafin lo. Itu udah berat. Sekarang nurut aja. Pulang dan nikah sama gua. Gua bisa lupain semua. Bodoh. Berani lo mukul gua. Lo mandul. Aku cundang cerai. Mana muka lo ngejar gue? Salahin sepupu lo. Dia yang godain gua. Lu beneran pikir dia sama lo karena cinta? Itu yang lu percaya. Terus apa lagi? Jadi makanya lu rebut Song Pei Chun. Bener banget. Kalau dia bukan tunangan lu, gua nggak bakal lirik dia. Begitu lu gue singkirin, gua gantiin posisi lu. Kayak nih Nyonya sih ya. Rebut hati pewaris Kilin. Ini Nyonya besar Kilin Society. Nanti ngadein aja. Nggak ada yang di atas gua. Sanglan berani pakai aku. Sampah yang Sanglan buang. Ngapain aku mau sama kamu? Awas kamu, Yan. Kak, kamu nakal banget sih.
Kenapa? Dari kecil kamu tadi, mainin mereka dengan bagus. Kamu ejek aku. Enggak. Aku muji kamu kok. Biar anjing-anjing itu berantem. Lihat aja jalan mana yang menang. Mana cincinnya? Nih. Tunggu apa lagi? Pasangin sekarang. Kak, ini artinya Sudah cukup. Cowok kayak Song Pei Chun. Sekarang aku pikir kamu lumayan juga. karena kamu udah bilang iya. Gak ada waktu les. Ayo nikah hari ini. Jadi kamu udah rencana semua ini. Mereka mau tutup sebentar lagi. Ini gak terlalu buru-buru. Gak buru-buru sama sekali. Harus cepet. Sebelum kamu berubah pikiran. Cowok ganteng, cewek cantik bareng. Jadian. Ya. Aku punya istri sekarang. Seneng banget ya. Ya iyalah. Sekarang kita udah nikah. Aku suami kamu sekarang. Kamu gak bisa usir aku lagi. Cuma sekali aku usir kamu. Kamu terus ungkit-ungkit itu. Kalau kamu gak usir aku berhenti. Kalau kamu nurut mulai sekarang, aku gak akan usir kamu lagi selamanya. Aku janji bakal nurut. Di mana baju yang ini? Lembut banget dan pink. Cucuku pasti suka banget sama ini. Nyonya, Anda udah pilih puluhan model beda baju bayi warna-warni. Kecil nanti nggak bisa pakai semua. Terus kenapa? Keluarga Sia kita cuma satu pewaris lama. Menantuku hebat banget. Dia hamil anak kembar 3. Ya, harus dong aku manjain mereka. Nyonya, tuan muda dan nona baru nikah. Apa? Dia akhirnya nikah sama anakku. Wah, luar biasa. Sekarang aku bisa ketemu dia tangan-tangan. Aku angkat dulu ya. Oke. Nah, kamu di mana? Aku mau ketemu menantu dan cucu. Nikah itu berita besar banget. Kenapa nggak bilang ke aku? Emang nggak bilang. Tapi ayah tahu juga kan. Dasar mulut kamu itu. Aku mau ketemu menantu. Lihat nih, aku bawa banyak banget hadiahnya. Sekarang akhirnya bisa kasih ke dia terang-terangan. Tolong jangan datang. Apa? Jangan bilang kamu belum jujur sama dia. Masih ada kerjaan di provinsi Nan. Aku rencana pas aku balik di pesta Kilin, aku ungkap siapa aku. Identitas apa? Sayang, kok tiba-tiba kesini? Aku mau pagi ini mau istirahat. Aku antar pulang ya. Udah mendingan. Udah lumayan. Sayang, kamu ngapain? Tebak dong. Sayang, jangan hari ini. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Kenapa kamu semangat banget hari ini, Kak? Ya udah pernah ngerasain jadi pengen lagi. Lagian, dan gini hari ini, nggak ada rencana lain? Ada sih. Tapi nanti. Sekarang kesehatanmu yang utama, Kak. Aku nggak mau ambil risiko sama kamu. Terus, kamu tahu aku, Kak. Walau aku nahan tenaga, kamu nggak kuat. Oke deh, benar juga sih kamu. Balasan karena godain aku. Mau satu lagi? Sayang, aku capek banget akhir-akhir ini. Cuma di pelukanmu, aku merasa aman. Kalau gitu di sini.
aja istirahat dulu. Kak, begitu aku rebut balik selatan, ambil lagi namaku, kamu nggak susah lagi. Provinsi Selatan berubah, ada yang salah. Oke, gua kesana. Dia mana? Aku pergi sebentar ya. Nanti balik buat makan siang. Nikah sama dia? Lumayan juga. Oh, kamu. Kak, aku mau ngomong. Model cowok itu mencurigakan. Wanita di foto itu Suyuro. Dari keluarga Su, mami lain dari model itu. Sang Yuan, setelah Song Pei-chun, pria lain yang kamu percaya, hianatin kamu. Udah selesai? Kalau gitu pergi. Sang Yuan, kamu kasihan banget. Orang di sekitarmu bakal hianatin kamu. Kamu cuma pecundang tanpa cinta. Terserah. Rekening bangku. Cuman ada angka dingin. Beda sama kamu. Kamu nyuri dari Yongye Hall, masih belum dibayar. Kamu? Kayaknya kamu sama Song Pei-chun udah beneran putus ya? Tahu dari mana? Kamu yang lakuin? Ini salahmu sendiri. Pergi sendiri atau mau dilempar keluar. Pilih sendiri. Nikmatin aja nonton. Gimana kamu dikhianatin? Aku tahu Killing Society mau kuasai seluruh provinsi selatan. Dan keluarga Sukami sebagai klan terkuat di selatan bakal jadi target utama mereka. Langsung aja. Aku harus pulang siang. Makan sama kakakku. Jangan buang waktuku. Keluarga Su udah 100 tahun. Sekarang di tanganku. Dan ini terjadi. Aku nggak bisa hadapi keluargaku gini. Asal Tuan Kilin mau ampuni keluarga Su, Yuro rela lakukan apapun. Aku udah nikah. Simpan itu, Nona Su. Aduh, semoga kakak nggak salah paham. Sayang, kenapa kamu di sini? Sayang, Cilin, kapan kamu nikah? Adik nggak mau kenalin dia. Dia Baru kali ini aku lihat Kilin segugup ini. Kayaknya cewek ini penting banget buat dia. Maaf Nona, aku datang di waktu yang salah. Aku pergi. Nona, sebenarnya kita nggak kayak gitu. Aku nanya kamu, Ngomong. Nona, dia cuma klien aku. Dia naksir tampang aku. Aku nggak salah. Kamu harus belain aku. Apa? Ini yang sama. Tuan Kilin yang ditakuti itu. Oh, dia jinak banget. Kayak kucing sama dia. Kamu lihat sendiri kan? Dia yang pegang aku. Aku dorong dia pergi. Aku setia sama kamu. Nggak, percaya aku dong. Kita nggak ada hubungan gitu. Nona Su, kamu nggak kelihatan kayak orang ketangkep. Jangan adu domba kami berdua. Kakakku nggak suka tipe kayak kamu. Maksudnya apa? Tunggu apa lagi? Pulang sama aku. Oke. Kak, aku datang sekarang. Oh iya. Ini tak yang jangan kirim ini ke aku. Kalau bukan karena dia, aku nggak bakal nemuin kamu. Sanglan? Tunggu, jangan pergi dulu. Nyonya itu kelemahan bos. Berani sentuh dia. Sekarang Tuhan pun nggak bisa selamatkan keluarga Su. Sanglan,
Kamu hancurin rencanaku. Kamu akan bayar ini. Jangan panggil Kak. Aduh, dia beneran marah sekarang. Apa dia bakal usir aku? Aku baru aja nikah sama dia. Uang yang aku kasih kurang ya. Cukup kok. Uang yang kamu kasih nggak habis-habis. Aku kurang cantik ya. Kamu cantik banget. Kamu yang paling cantik. Nggak ada yang nyaingin. Terus kenapa cari sponsor lain? Sponsor. Tunggu, kamu lagi cemburu ya? Enggak kok. Ayolah, kamu cemburu kan? Itu urusanku. Jangan ikut campur. Kamu udah ngapain sih? Cuma mau bikin kamu tenang. Tante mana yang ngajarin kamu gini? Sayang. Cuma kamu kok, sumpah. Jangan marah ya. Aku mau anggur dong. Oke, aku kupasin ya. Jangan pakai tangan. Terus gimana? Ya udah. Ngapain kamu di sini? Pembantuku bego banget. Nggak kasih tahu aku. Maaf, Nona Sang. Salah saya nggak telepon. Oh iya, pewaris Kilin udah pulang. Kami adain pesta buat dia. Nyonya Xie suruh saya ke sini. Untuk undang Anda, Nona Sang. Pesta sambutan? Akhirnya bisa temu pria kejam itu yang berkuasa, tangan besi, sang bos mafia. Aku bawa hadiah mewah tanda terima kasih. Baik sekali, Nona Sang. Pastikan datang ya. Oh iya, saya tinggal kalian berdua. Mana topeng rendah kamu? Kok nggak dipakai? Kakak godain aku. Kamu lebih cantik ini. Kak, akhirnya aku bisa tunjukin wajah asli dan ketemu kakak. Halo Nyonya Xie. Nggak usah terlalu formal sama aku. Oh ya, aku bawa hadiah kecil. Lihat suka nggak? Nyonya Xie terlalu baik deh. Kamu yang formal tuh. Setelah hari ini, jangan panggil aku Nyonya Xie. Oh iya, hari ini bukannya pesta sambutan. Buat Kilin ya, mana yang lain? Karena ini kejutan khusus buat kamu. Lin ada di luar sana. Nona, kamu udah siap? Maksudnya apa? Adik kecil. Gimana tuh? Suka kejutannya? Maksudmu? Adikku itu Kilin? Betul banget. Yang asli. Kakak, aku berhasil. Janji ayahku tepati. Sekarang kamu bisa lihat. Aku yang asli. Bukan Xie Ye. Tapi Kilin. Xie Cheng Ye. Xie Ye. Xie Cheng Ye. Cuma beda satu kata. Adikku adalah penguasa dunia hitam. Kilin. Kakak. Aku hamil.
Nggak bisa gerak. Aku nggak mau ganggu pesta sambutan pewaris. Kak, jangan pergi. Kita bicara dulu ya. Keluar semua. Beri Chengye ruang. Kalau dia beneran kabur, kalian yang tanggung. Baik. Kak, biar aku jelaskan. Ini bukan kayak yang kakak pikir. Nggak mau dengar. Aku nggak mau dengar sepatah pun. Kak, aku tahu kakak lagi marah. Ini salahku. Aku nggak harusnya bohong. Aku nggak peduli alasanmu. Kamu bohong udah selesai. Masih ada barangmu di rumah. Ambil kapan-kapan ya. Gak mau. Oh gitu. Barang murahan itu buat pewaris yang agung. Cuma sampah, nggak ada beda. Kak, bukan gitu maksudku. Jangan panggil aku kakak. Xie Chengye, kamu bohong sama aku selama ini. Pewaris Kilin, gelar yang hebat banget. Seru yang nyembunyiin itu dari aku. Kamu puas kan? Aku nggak bermaksud nyembunyi. Ayahku kasih aku tugas. Sampai aku satuin kota selatan. Semua geng. Aku nggak bisa muncul sebagai pewaris Kilin. Itu apa sih? Kami. Lagian, aku takut. Takut kalau aku bilang yang sebenarnya kamu bakal tinggalin aku. Sekarang aku cuma ngerasa kayak orang bodoh. Kamu bohongin aku selama ini. Xie Chengye, kamu egois banget. Kamu nggak pernah mikirin perasaan aku. Kak, kamu masih ingat ini nggak? 5 tahun lalu di bar. Hari itu ayahku baru meninggal. Kilin lagi kacau. Hari itu juga, aku cuma anjing liar. Cuma beberapa paman. Emang penting. Di jalanan, kamu pegang pisau. Atau kamu mati muda. Jangan biarkan orang luar jatuhkan kamu. Sejak hari Yana, aku nggak pernah lupa kamu. Ambil alih kekuatan Kilin. Pelan-pelan, aku tarik mereka balik ke genggamanku. Aku cari 5 tahun. Waktu ketemu kamu, aku rasa takdir bantu aku. Aku sembunyikan jati diri. Karena aku takut kamu cuma mau adik yang baik. Kak, aku suka kamu 5 tahun penuh. Cinta kamu 5 tahun. Itu nggak pernah berubah. Anakku sayang. Anak ini Chengye. Sayang kamu banget. Dia takut kehilangan. Ya, dia berjuang keras demi jaga wasiat ayahnya. Pulang berbulan lebih awal. Cuma buat kasih kamu masa depan yang stabil. Tolong maafkan dia kali ini saja. Tapi janji sama aku, mulai sekarang, jangan bohong lagi. Oke, aku janji. Mulai sekarang, aku cerita semuanya. Aku nggak akan bohong lagi. Kak, kamu maafin aku? Kita udah nikah sekarang. Aku mau coba pun nggak bisa usir kamu. Bagus banget. Selamat buat kalian. Ini kembar 3. 2 cowok, 1 cewek. Semuanya sehat. Bagus. Aku bisa gendong cucu sekarang. Dan ada 3 loh. Nak, terima kasih banyak ya. Sayang, kamu udah kerja keras banget. Chengye, kalau aku udah sembuh, aku mau bawa anak-anak ketemu ayah. Biar dia senang juga. Tentu saja, anak baik. Kalau kamu udah pulih, dan anak-anak udah agak besar, aku yang ngatur sendiri. Makasih, Bu. Ibu ayah. Ini 3 cucu kalian. Mereka sehat semua. Chengye baik sama aku. Sang Fenglin mati kena sakit jantung baru-baru ini.
Sang Lan dan Song Pei Chun sekarang di penjara. Aku udah balas dendam. Tenang ya. Aku akan seumur hidup sama Yuan Yuan dan anak-anak. Aku akan selalu cinta mereka. Mereka nggak akan menderita. Ayo pulang sekarang. Anak-anak pasti lapar. Capek? Mau aku gendong? Aku baik-baik. Asal sama kamu, aku nggak capek sama sekali.